Dalam kitab Marokil Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa iblis itu mereka mempunyai anak cucu. Iblis itu mempunyai keturunan, dan keturunan-keturunan iblis juga diberikan nama seperti nama-nama manusia, dan mereka juga memiliki tugas yang berbeda-beda. Dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak cucu iblis itu ada 9. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada 9 anak cucu iblis. Mereka memiliki nama yang berbeda dan juga tugas yang berbeda. Yang pertama itu setan Zalaitun. Jadi salah satu anak cucu iblis yang pertama itu bernama setan Zalaitun. Sebagian ulama mengatakan juga setan Zalaitun ini dengan sebutan Jalanbur. Jadi setan Zalaitun ini fahuwa sahibul aswaq. Setan ini adalah setan penguasa pasar dan pusat perbelanjaan, mall, supermarket, dan lain sebagainya, tempat-tempat perbelanjaan, tempat jual beli. Setan Zalaitun ini bisikannya ini akan menyebabkan para pedagang berani bersumpah palsu atas dagangannya, berani mengurangi timbangan, dan melakukan berbagai kecurangan terhadap para pembeli. Kalau kita lihat di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, Syekh Az-Zarnuji dia itu melarang para santrinya untuk makan di pasar, karena menurutnya pasar itu adalah tempatnya setan, dan di pasarlah berbagai kebohongan banyak terjadi, kecurangan, sehingga di pasar kejujuran kita itu benar-benar akan diuji. Kemudian keturunan iblis yang kedua itu bernama setan Watsin, atau sebagian ulama juga mengatakan dengan sebutan setan Tabar. Jadi setan Watsin ini fahuwa sohibul musibat. Setan Watsin ini adalah penguasa musibah. Jadi jika kita sering melihat banyak kejadian orang-orang menjerit-jerit, meronta-ronta ketika mendapat musibah, bahkan tidak jarang seseorang bunuh diri ketika merasa dirinya tidak kuat mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Disitulah setan Watsin akan bertepuk tangan, karena ternyata godaannya itu telah berhasil membuat manusia untuk menjauh dari sifat sabar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian anak cucu iblis yang ketiga itu bernama setan A'wan. Setan A'wan ini fahuwa sahibus sultan. Jadi setan A'wan ini merupakan setan penguasa para raja, pemerintah, pejabat, wakil rakyat. Jadi jika hari ini kita melihat banyak terjadi korupsi di pemerintahan, korupsi yang terus merajalela, kemudian para wakil rakyat berbuat semena-mena, di mana mereka seharusnya mensejahterakan rakyat justru malah menyengsarakan rakyat. Jawabannya mungkin karena ketika mereka diberi amanah sebagai penguasa, disitulah setan A'wan berbisik kepada mereka untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang tercela, melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak amanah sehingga menyengsarakan rakyat. Anak cucu iblis yang keempat bernama setan Hafaf. Setan Hafaf ini dia fahuwa sohibu syarob. Jadi setan Hafaf ini dia penguasa minuman-minuman yang memabukkan, khamr, minuman-minuman beralkohol. Hafaf ini dia akan berbisik di telinga setiap orang supaya mencicipi minuman-minuman yang memabukkan.
sehingga dia akan membuat para peminum ini, orang-orang yang mencicipi minuman-minuman yang memabukkan ini menjadi mabuk. Setelah mereka mabuk, maka akan hilang kesadaran dan akhirnya dengan mudah mereka akan melakukan berbagai perbuatan-perbuatan maksiat. Anak cucu iblis yang kelima itu bernama setan murrah. Setan murrah ini dia fahuwa sohibul mazamir. Jadi setan murrah ini setan penguasa seruling atau penguasa alat-alat musik. Jadi jika banyak orang yang terlena dengan memainkan alat musik hingga lupa waktu, kemudian akhirnya meninggalkan berbagai perintah-perintah yang wajib seperti sholat dan berbagai ibadah, maka sesungguhnya orang-orang tersebut sudah terlelap oleh tipu daya setan yang bernama murrah ini. Anak cucu iblis yang keenam itu bernama setan lakus. Setan lakus ini fahuwa sohibul majus. Jadi para ulama mengatakan bahwa setan lakus ini dia selalu menjerumuskan seorang laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan perbuatan zina. Jadi ketika ada perempuan dan laki-laki berduaan yang belum halal, maka disitulah setan lakus akan datang dan akan membujuk rayu agar mereka melakukan perbuatan zina. Dan setelah perbuatan zina itu terjadi, maka setan lakus akan tertawa terbahak-bahak karena godaannya telah berhasil. Anak cucu iblis yang ketujuh itu bernama setan masud. Jadi setan masud ini fahuwa sohibul akhbar. Dia merupakan setan penguasa berita. Setan masud inilah yang membisikkan kepada manusia untuk menyebarkan berbagai isu, berbagai berita-berita yang tidak benar, berita palsu, berita bohong atau hoaks. Jadi orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita hoaks di media sosial ataupun di media-media internet, di media lainnya, itu kemungkinan orang-orang tersebut sudah dipengaruhi oleh setan masud. Jadi setan masud inilah yang dia membisikkan kepada manusia untuk menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hasud, fitnah dan sebagainya. Anak cucu iblis yang kedelapan itu bernama setan dasim. Setan dasim fahuwa sohibul buyut. Setan ini adalah setan penguasa rumah. Jadi di dalam rumah kita itu terdapat setan dasim yang sedang berkeliaran. Setan ini selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang. Jika sebuah keluarga tidak bisa mengontrol dari godaan setan dasim ini, maka akan timbul berbagai pertengkaran, pertikaian hingga terjadi perceraian. Dan ketika sebuah keluarga melakukan perceraian, maka disitulah dasim akan bertepuk tangan karena tugasnya telah berhasil. Anak cucu iblis yang kesembilan itu bernama setan walhan. Setan walhan ini fahuwa yuwaswisu fil wudu washolah wal ibadat. Jadi setan walhan ini dia merupakan setan pengganggu dan pemberi keraguan-raguan dalam setiap melakukan wudhu, sholat ataupun ibadah lainnya. Setan walhan ini dia membisikkan keraguan kepada seseorang yang berwudhu agar terus mengulang-ulang wudhunya. Dengan begitu maka akan ada banyak air yang terbuang sehingga terjadilah sifat mubazir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu merupakan teman-temannya setan.
Dan setan walhan ini juga dia membuat ragu-ragu, membuat was-was orang-orang yang sedang dalam keadaan sholat, supaya sholatnya tidak khusyuk, dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi setan walhan ini adalah setan yang khusus mengganggu orang-orang yang ibadah agar ibadahnya tidak tenang, tidak khusyuk, was-was, dan sebagainya. Dan sebenarnya masih banyak lagi beberapa tentara iblis, para setan yang membawa misi besar, yaitu untuk menyesatkan umat manusia. Bahkan menurut salah satu riwayat, setiap hari iblis itu melahirkan, bahkan menurut salah satu riwayat, setiap hari iblis itu bisa melahirkan anak dengan jumlah yang sangat besar sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia itu akan dijanjikan oleh iblis mendapatkan mahkota yang tinggi, sebagaimana juga disebutkan dalam beberapa hadis. Dan iblis dan para prajuritnya ini, mereka sadar bahwa mereka telah divonis, telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kutukan tersebut tak akan pernah bisa dicabut kembali. Sehingga para iblis ini mereka selalu bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi, yaitu untuk menyerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai anak emasnya Tuhan. Dan oleh sebab itu maka penting bagi manusia untuk tetap waspada, terus waspada terhadap berbagai tipu daya setan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, selalu menambah ilmu, bersedekah, menebarkan kedamaian, kebaikan, rahmat antar sesama, dan berbagai amal-amal ibadah yang lainnya agar kita semakin terbentengi dari berbagai tipu daya iblis dan setan. Jadi para setan ini, tentara-tentara iblis itu, mereka tidak hanya akan menggoda orang-orang orang-orang awam, tapi juga mereka akan menyerang orang-orang soleh, para ulama, orang-orang ahli ibadah, dan bahkan godaan mereka, tipu daya mereka itu dan bahkan tipu daya mereka itu akan lebih gencar. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis itu akan terus berusaha menyesatkan selama manusia masih hidup. Jadi tidak sedikit orang-orang soleh, para ulama, para ahli ibadah yang dijerumuskan oleh iblis, sehingga banyak yang mengalami akhir hayat yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari berbagai tipu daya setan, dan kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab.